Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dekan Fakultas Usul dan Dakwah, Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Perbankan Islam, beserta Bapak dosen, Ibu dosen, para mahasiswa yang saya muliakan. Insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih 45 menit ke depan kita akan mendengarkan pencerahan seputar elastisitas Al-Quran, arah baru penafsiran yang profetis, humanis, dan analisis oleh narasumber yang hari ini sudah berada di depan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para mahasiswa, sebelum dimulai saya bacakan sejenak biodata singkat dari pemateri. Nama lengkap Dr. Ahyar Zain MAG. Tempat tanggal lahir Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, 16 Februari 1967. Alamat Jalan Pinang Baris nomor 145 CD Kota Medan. Pendidikan S1 di UIN Al-Amiri, S2 di UIN Sumatera Utara, dan S3 di UIN Al-Amiri. Pekerjaan sehari-hari beliau adalah dosen di UIN Sumatera Utara dengan tugas tambahan sebagai Ketua Prodi Tafsir Hadis pada Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara. Nomor HP 0813 7683 2494. Demikian biodata singkat beliau. Para mahasiswa sekalian, ini studium general karena ini diikuti oleh lintas jabatan, lintas kapasitas dosen dan mahasiswa. Mengambil tema elastisitas Al-Quran. Al-Quran itu elastis. Sebelumnya kami sampaikan kepada Bapak narasumber bahwa mahasiswa yang hadir pada hari ini juga elastis. Mereka ini berasal dari lintas prodi, lintas jurusan, lintas fakultas. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah memang membuka akses seluas-luasnya kepada seluruh mahasiswa yang hari ini direpresentasikan dari Fakultas Tarbiyah ada, Fakultas Syariah ada, di sini nampak ada Ahwal Sosial dan Muamalah. Kemudian Fakultas Fuad sendiri ada KPI, ada bimbingan konseling Islam, dan yang terakhir dan yang paling muda ini Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir yang notabene mahasiswanya 2 tahun ini berjumlah 23 orang. Memang sedikit, ya sedikit. Mahasiswa Usuluddin itu mahasiswa IAT itu sedikit, yang masuk surga sedikit, yang bersyukur juga sedikit. Mudah-mudahan terma qalil ini membawa dampak positif bagi mahasiswa di ilmu Al-Quran Tafsir. Kemudian komunikasi penyiaran Islam, alhamdulillah PKI itu paling ramai di sini. Bapak narasumber yang berbahagia, baiklah, saya pikir waktunya sudah sangat singkat karena ini hari Jumat. Kita akan melaksanakan sholat Jumat setelah ini. Kurang lebih 45 menit ke depan kami berikan waktu dan ini kepada Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anzal al-Qur'an lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'an
وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن نصر دينه سيرا حسيسا. أما بعد. Pertama sekali yang sama-sama kita hormati dan Bapak Rektor yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 3. Kemudian salam hormat dan takzim kepada para dekanat, ada dari dekan Fakultas Syariah, kemudian Fakultas Ekonomi, dan sebagai Shalihul Bait adalah Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah. Demikian juga para pembantu dekan, para dosen, salam takzim, salam hormat kami sampaikan kepada seluruh mahasiswa, mahasiswi yang ikut berpartisipasi dalam acara studium general ini. Topik kita membahas tentang elastisitas Al-Quran, arah baru penafsiran yang profetis, humanis dan analitis. Tadi Pak Wakil Rektor sudah menjelaskan kepada kita Al-Quran itu adalah ibarat karet. Kalau dia tak disentuh, maka pesannya hanya sampai di situ saja. Tapi ketika dia disentuh, ditarik sepanjang apapun itu, maka Al-Quran itu tidak akan pernah putus dan tidak akan pernah habis-habisnya. Ini terinspirasi dari ayat Al-Quran sendiri yang menyatakan, kalau kamu jadikan lautan itu sebagai tinta, kemudian ranting-ranting kamu jadikan sebagai pena, dan kemudian daun-daunan kamu jadikan sebagai kertas, niscaya pesan Al-Quran itu tak pernah mengenal garis finish. Profesor Abdullah bin Darros pernah menyatakan begini, andai kata kita duduk 10 orang memiliki disiplin ilmu yang berbeda, kemudian kita ambil satu ayat sebagai pokok bahasa, maka akan keluar 10 ide yang berbeda dari satu ayat ini tadi. Besok kita kumpul lagi 10 orang yang sama membahas ayat yang sama lagi, maka akan keluar lagi 10 ide yang berbeda. Nah, begitulah seterusnya, bahwa Al-Quran itu sifatnya adalah multi makna. Jadi Al-Quran itu tidak pernah berhenti kepada satu makna, tapi dia terus saja bergerak mencari makna-makna yang lain. Nah, oleh karena itu Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, karena dari semua bahasa yang ada di dunia ini, hanya bahasa Arablah yang dianggap mampu menampung ide-ide Tuhan itu. Sedangkan bahasa-bahasa yang lain itu diyakini tidak memiliki kemampuan. Jadi kalau kita ibaratkan, bahasa Arab itu embernya itu besar, yang selain bahasa Arab embernya itu kecil, maka daya tampungnya pun kecil. Karena wahyu Allah ini sifatnya meluas, sifatnya mengeneral, maka bahasa Arablah yang dipilih. Kalau bahasa Inggris, perubahan tense itu hanya sampai 12.
Tapi kalau bahasa Arab perubahannya itu sampai 77. Bahasa Inggris hanya paling banyak mengungkapkan satu noun, satu benda itu hanya sampai pada angka 17. Sementara bahasa Arab ada satu kata yang penyebutannya itu sampai 3000. Jadi perbandingannya itu sangat-sangat luas. Nah, inilah yang kita maksud itu elastis. Di mana arah barunya? Arah barunya kita tidak boleh terhenti kepada satu tafsir, tapi kita harus berupaya mencari tafsir-tafsir yang lain agar pesan-pesan Al-Quran itu tetap aktual di dalam kehidupan kita. Nah, ketika maknanya ini makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, maka kita tinggal memilih mana di antara makna ini yang cocok dan sesuai dengan konteks kehidupan kita sekarang. Maka mengingat makna yang banyak ini perlu kita menganut teori sinkronisasi atau juga disebut paralelisme. Supaya apa? Jangan terjadi loncatan-loncatan. Contoh begini, apabila istri itu durhaka pada suaminya, maka langkah awal yang harus dilakukan fawaizuhunna, berikan nasihat. Kalau nasihat ini gak mempan, maka masuk langkah yang kedua, wa fariquhunna fil madaji', pisah tempat tidur. Kalau ini juga gak bisa, maka barulah masuk langkah yang ketiga, wadribuhunna. Apa arti wadribuhunna? Pukul. Itu terjadi loncatan logika. Jadi dia tidak paralel. Pertama dinasehati, kemudian yang kedua pisah tempat tidur, yang ketiga langsung main pukul. Nah, itu sudah KDRT. Nah, mana yang paralel? Banyak kata dan makna dari kata-kata doroba. Doroba itu bisa diartikan contoh. Doroba itu bisa diartikan bagian. Kemudian doroba itu bisa diartikan musafir. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Nah, jadi ada beberapa makna yang tertuang dari kata-kata daraba, maka paralelkanlah dia dengan ayat yang pertama. Pertama, nasihati tak pisah tempat tidur. Yang ketiga, wadribuhunna, tinggalkan dia. Nah, kalau Ustaz Sulaiman Ismail tinggal di Langsa, ada persoalan, tinggalkan saja kakak di Langsa, pulang abang kepada Janisan. Tengok situasi dalam sebulan 2 bulan ini ada apa perubahan. Jangan main pukul kayak, dan Rasulullah tidak pernah melakukan ini. Nah, inilah yang disebut dengan paralelisme ini tadi. Nah, jadi jangan disempitkan makna lafaz itu hanya kepada satu pengertian, tapi dia memiliki berbagai macam pengertian dan makna. Nah, di dalam ayat itu tadi. Nah, makanya menurut Al-Qurashi, karena Al-Quran itu tadi sifatnya adalah multi makna, maka ada tiga hal yang perlu kita pandang di dalam penafsiran itu tadi, arah baru penafsiran itu tadi. Yang pertama, al-waqtu. Begitu kita dapat kata dari Al-Quran itu, al-waqtu itu apa makna dasar yang diartikan dari lafaz yang ada dalam Al-Quran itu tadi. Bagaimana orang-orang jahiliyah mengartikan itu? Ketika lafaz itu disebut, bagaimana pemahaman orang Arab dulu terhadap makna itu? Itu namanya al-waqtu, makna dasar.
Nah, kemudian yang kedua al-istiqmal. Lafaz yang ada dalam Al-Quran itu bagaimana biasa digunakan oleh orang Arab. Kepada apa saja dia? Kalau kita sebutkan misalnya naumun, ya bisa arti naumun itu tergeletak, tapi secara al-istiqmal naumun itu diartikan dengan tidur. Begitulah populer orang Arab mengartikan itu. Nah, kemudian barulah masuk yang ketiga, ini yang disebut al-hamlu. Apa kemungkinan makna lain yang bisa dipahami dari lafaz ini tadi? Nah, inilah yang disebut dengan arah baru. Apa kemungkinan-kemungkinan yang bisa diartikan kepada itu? Nah, tiga inilah, kalaupun disebut hermeneutik dan sebagainya, ketiga ini sangat mendukung di dalam penafsiran arah baru itu tadi. Supaya apa? Supaya jangan terjadi penyempitan. Saya ambil contoh ini. Hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir. Diharamkan kepada kamu bangkai, diharamkan kepada kamu darah, dan diharamkan kepada kamu daging. Al-khinzir itu selalu kita artikan dalam konteks babi. Begitu kita lihat kamus klasik al-wada'u, al-khinzir itu an-nafatul marad, onta yang penyakitan atau hewan yang sakit. Nah, baru tadi masuk apa? Teori paralelisme. Bangkai itu connect dengan darah, dan darah connect dengan daging hewan yang membawa sumber penyakit, walaupun termasuk babi di dalamnya. Tapi kalau kita artikan walahmul khinzir, babi saja, maka hewan atau ayam yang kena flu burung, padahal itu kalau dikonsumsi sangat-sangat berbahaya, nah itu tidak dimasukkan dalam kategori walahmul khinzir. Kenapa? Karena kita hanya terfokus kepada makna al-istiqmal saja. Jadi kalau begitu apa? Setiap daging hewan yang bila mana dikonsumsi menimbulkan mudarat, bahwa lahmul khinzir. Jadi di mana dapat kita makna itu secara al-wahum? Nah, lihatlah buku kamus-kamus klasik. Saya rasa di Lisanul Arab ada itu, tapi yang pasti ada pada kamus Miqyasul Lughah. Di Miqyasul Lughah itu langsung dia sebut al-khinzir itu adalah an-naqatul marad. Nah, jadi kalau di kampung-kampung musim flu ayam atau flu burung, sudah teler itu ayam itu, selagi sempat dia disembelih dimakan. Padahal pada prinsipnya itu sudah walahmul khinzir, berbahaya bagi yang mengkonsumsinya. Nah, termasuk al-khinzir itu sendiri. Nah, memang tak salah kita artikan itu walahmul khinzir itu daging babi, tapi kalau itu saja yang kita maknai, terjadilah penyempitan, seolah-olah yang lain itu tidak termasuk ke dalam kelompok ayat itu tadi. Jadi alhamdulillah, nah itu tidak kita perhatikan. Nah, jadi banyak ayat-ayat yang seperti itu. Nah, jadi makanya ada istilah teori tawakuf. Jadi tawakuf, penafsiran itu bukan ditolak, tapi penafsiran itu ditunda. Bolehkah di penafsiran itu tahun ini cocok, tapi 5 tahun yang akan datang belum tentu cocok? Maka ambillah penafsiran yang lain yang sesuai. Mungkin 10 tahun yang akan datang, tafsir yang kita parkir tadi itu cocok pula untuk budaya pada masa itu. Nah, jadi semakin banyak penafsiran itu sebenarnya semakin baik. Begitulah luasnya Al-Quran itu tadi. Nah, jadi oleh karena itu Bapak-bapak dan adik-adik para mahasiswa sekalian, di dalam mempelajari Al-Quran dan tafsir ini, kita harus melakukan sterilisasi.
Jadi sterilisasi diri itu apa? Jangan membawa atribut apapun ketika kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Misalnya ini lokal kita ini, ketika adik-adik tadi masuk ke dalam, segala atribut yang ada perlulah diparkirkan di luar. Apakah dia Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, Mu'tazilah, Syiah, ISIS, atau apapun namanya, itu di luar. Masuklah ke dalam ini murni sebagai seorang muslim tanpa embel-embel. Kalau atribut tadi dibawakan kemari, dia tidak akan pernah murni memahami apa yang diinginkan Allah dalam Al-Quran itu. Nah, maka dalam kehidupan kita terjadilah penambahan embel-embel. Walau Al-Quran menginginkan Islam itu satu, nah tapi karena membawa kepentingan, maka Islam itu ditambah seolah-olah kurang sempurna. Ada Islam Syiah, ada Islam Sunni, ada Islam moderat, ada Islam liberal, entah apa namanya. Seharusnya itu dikembali Syiah Islam, Sunni Islam, apa lagi namanya, Mu'tazilah Islam dan seterusnya. Jadi Islam ini tetap saja di ujung mengkok. Nah, aliran-aliran yang ada itu tadi. Nah, jadi tinggalkan itu semua. Nanti waktu belajar ulumul Quran atau belajar tafsir oleh Pak Dekan, Pak Dr. Ramli, begitu juga. Apa yang atribut kita selama ini tinggalkan di luar. Masuklah ke dalam itu murni memahami apa kata Allah dalam Al-Quran. Nanti kalau lalu pulang, sayang kali ini saya sudah lama NU, di bawahnya pulang itu terserah. Nah, yang penting masuk ke dalam lokal itu kosong. Saya memandang begini, mengapa kajian Al-Quran ini cocok pada fakultas Fuad ini? Pertama, usuluddin. Usuluddin itu maknanya adalah dasar agama. Apapun cerita kita mengenai dasar agama, referensinya Al-Quran. Nah, kemudian ada itu sastra Arab yang paling tinggi itu ketika merujuk kepada Al-Quran. Nah, orang-orang Arab sendiri pun yang memiliki sastra yang tinggi, kalau sudah berhadapan dengan Al-Quran, tahu. Nah, kemudian dakwah itu apa? Dakwah itu menyampaikan apa yang sudah ada kepada masyarakat. Maka kata Rasul, sampaikanlah apa yang tertera di dalam Al-Quran itu, karena itulah yang terjamin keaslian dan kemurniannya. Dengan adanya kajian Al-Quran di Fuad ini, itu merupakan momen yang paling tepat mengantarkan para mahasiswa untuk mendalami kajian Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau bisa di fakultas Fuad ini ulumul Quran itu jamnya diperbanyak. Saya kecewa juga dengan beberapa UIN, termasuk UIN di Medan. Ilmu alat itu kok diminimalisir, hasil yang diperbanyak. Kita tak begitu perlu fikih, tapi kita perlu usul fikih. Karena kita mau menjawab tantangan global termasuk perekonomian. Perekonomian Islam itu filantropinya ada pada zakat. Nah, sementara sumber kekayaan yang ada di tanah air kita berbeda dengan di Arab Saudi. Sekarang musimnya musim sawit. Jangan katakan sawit itu tidak perlu dizakati karena tak ada di dalam kitab kuning. Itu memang betul, karena waktu kitab kuning ditulis sawit aja belum tumbuh. Nah, mengapa kita tak kembali kepada keumuman Al-Quran? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Al-Quran selalu menggunakan kata-kata amwal, dan tak pernah Al-Quran mendefinisikan amwal itu apa. Nah, di sini bermainlah analisis. Nah, inilah yang terakhir tadi, analisis. Mengapa Al-Quran tidak pernah mendefinisikan ma hiyal amwal? Apa yang dimaksud harta itu?
Nah, berdasarkan analisis, karena harta itu disesuaikan dengan budaya dan generasi. Boleh jadi di zaman Rasul itu tak dianggap harta, tapi pada zaman kontemporer ini itu dianggap harta yang paling berharga. Rumah di zaman Rasulullah itu tak dizakati. Mengapa tak dizakati? Bukan karena rumahnya, tapi karena rumah itu tak bernilai. Di zaman Rasulullah itu rumah itu macam kotak-kotak saja, dan Rasulullah itu termasuk masyarakat nomaden, pindah dari satu tempat ke tempat lain, macam kemah. Nah, jangankan dijual, dikasih saja pun orang belum tentu mau. Maka rumah bukan ukuran kekayaan pada zaman Rasul. Wajar untuk tidak dizakati. Nah, sekarang pertanyaannya, rumah itu termasuk harta atau bukan? Nah, termasuk. Kembalikan kepada konteks al-amwal. Saya yakin di antara kita yang hadir ini, cuma saya sendiri barangkali yang menjaga rumah. Saya rasa mudah-mudahan salah. Maka kenapa? Dalam persepsi saya, rumah itu adalah al-amwal. Nah, khudz min amwalihim. Mobil al-amwal, tanah al-amwal. Nah, kalau dia termasuk al-amwal, nah kembalikan kepada konteks keumuman ayat. Dan di sini yang paling menarik, dia sedekah. Jadi sedekah itu, sedekah itu dia grand konsep. Apa saja harta yang diberikan kepada orang lain, fahiya sedekah. Maka kata-kata sedekah dalam Al-Quran itu selalu berbentuk jamak, as-sedekah. Walaupun ada berbentuk mufrad, tapi dia nakirah, sama juga dengan umum. Nah, jadi kalau begitu apa? Perlu definisi, perlu penelitian. Nah, ini urusan mahasiswa lain. Apa sih bedanya? Nah, kalau sedekah itu grand konsep, maka di bawahnya ada zakat. Kalau dia punya standar, ada ukuran. Nah, kemudian kalau yang sifatnya insidental, itu namanya adalah namanya adalah infak. Nah, kalau dia melepaskan diri untuk memiliki tapi diserahkan kepada orang banyak, itu namanya wakaf. Nah, kalau dia kalau harta diberikan karena prestasi, itu namanya hadiah. Tapi kalau itu diberikan karena dalam bentuk kasih sayang, itu namanya hibah. Tapi semua ini grand konsepnya adalah sedekah. Tapi itulah sayangnya, karena ini ditafsirkan oleh orang yang tak sekolah, maka dipahaminya infak itu celengan yang beredar di masjid. Nah, sedekah pengamis yang ada di lampu lalu lintas yang merah kuning hijau itu. Nah, zakat itu sekali setahun. Nah, itu kan definisi yang tidak real. Nah, coba kembalikan lagi kepada Al-Quran. Itu tantangan bagi fakultas ekonomi. Dilacak itu. Nah, karena filantropi yang paling baik itu adalah melalui sistem zakat. Belum lagi nanti kita masuk kepada apakah zakat itu produktif atau konsumtif. Nah, itu bagian fakultas ekonomi. Nah, tidak bagian Fuad, kan begitu. Fuad berpikir terus, ayat ini kemari dan seterusnya. Nah, kemudian orang ekonomi mengolah, kan begitu. Nah, datang orang fakultas syariah, panggil DPR, panggil eksekutif, jadikan ini sebagai kanun. Selesai. Kalau terlihat jangan diusir. Memang bidangnya sudah tertentu. Makanya bilang Pak Waris tadi, kalau nggak datang juga nggak apa-apa kan ya. Nah, makna-makna inilah adik-adik mahasiswa yang perlu kita kaji. Kenapa? Perkembangan ke depan diprediksi 5 tahun ke depan, semua kajian keislaman basicnya adalah Al-Quran. Ketua
lembaga antariksa, ya, yang namanya Profesor Thomas Jamaluddin, yang ahli antariksa itu kan alumni Prancis, S3-nya dari Prancis. Jadi dalam satu pertemuan dia bilang begini, kalau mau masuk S3 di Prancis, pertama sekali mereka tanya, apakah Anda Muslim? Kalau dijawab iya, saya Muslim. Bisa baca Al-Quran? Bisa. Hanya itu aja testingnya, lulus ya. Alasannya apa? Alasannya hanya satu, kami ingin mendapatkan informasi yang akurat dari Al-Qurannya. Jadi kita banding memang luar biasa lah Al-Quran kita. Wajar kalau Al-Quran itu sifatnya futuristik. Al-Quran itu kitab suci masa depan. Tak pernah Al-Quran itu bicara setback ke belakang, tapi Al-Quran selalu bicara futuristik. Jadi orang-orang yang pola pikirnya setback ke belakang, dia tidak akan bisa menangkap ide-ide yang ada dalam Al-Quran itu. Berapa lama musabaqah tilawatil Quran terjebak penilaian adab itu dalam bentuk fisik, bahwa Al-Quran dengan tangan kanan sebelum dibaca dicium dulu, habis dibaca ditutup dengan tangan kanan di bawah. Itulah yang dikatakan adab. Padahal bukan itu yang dimaksud dengan adabut tilawah. Adabut tilawah itu bagaimana dia bisa mensinkronkan, menghubungkan antara ayat satu dengan ayat yang lain sehingga dia merupakan kebutuhan makna yang begitu baik. Dan ini pada umumnya, mohon maaf, kajian-kajian terhadap Al-Quran ini selalu dipotong-potong oleh orang-orang fikih. Alhamdulillah Pak Lutfi karena ada di sana bisa mengembalikan syariah itu ke jalan yang lurus. Karena begini, umumnya fikih itu berpikir dulu, berijtihad dia dulu, kemudian dia ambil ayat. Maka kadang-kadang dalil itu tidak pernah utuh, tidak pernah lengkap. Dalil itu cuma separuh-separuh. Padahal ayat itu tujuannya bukan untuk itu. Jadi banyaklah tantangan yang seperti itu. Contoh begini, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain liman arada ayyutimma radha'ah. Ini selalu di dalam konteks umum bahwa wanita menyusui itu masanya 2 tahun. Padahal menurut penemuan medis itu semakin lama anak menyusui itu semakin baik. Jangan berikan batas 2 tahun. Tapi mengapa ya Al-Quran memberikan batas 2 tahun? Berarti ada pertentangan pernyataan Al-Quran dengan penemuan medis. Ternyata begitu kita cek sesuai dengan metodologi yang ada, bukan ayatnya yang salah, kita yang salah dalam memahami. Karena ayat itu bukan untuk batas menyusui secara umum. Ayat itu berlaku bagi suami istri yang bercerai, tapi kebetulan mereka punya anak kecil. Selama anak ini menyusui, maka selama itulah mantan suami wajib memberikan nafkah sama istrinya. Tapi Al-Quran berikan batas maksimal cuma 2 tahun. Nah, tengok nanti ada. Nah, jadi jangan dikatakan oh ini apa? Ini hukumnya. Padahal itu ayat tak dibaca secara utuh. Nah, jadi setiap yang bertentangan diyakini ada yang salah penafsiran. Maka kata orang lain, biarkan saja. Biarkan dia berhenti sendiri. Kalau perlu sampai SMP, SMA, semester 2 pun biarkan aja lagi. Nah, kan dia tidak begitu. Nah, tapi kita buat batasan itu sebenarnya Al-Quran tidak memberikan batasan. Kita ambil suatu ayat sebagai dalil, tapi tujuannya sebenarnya bukan untuk itu. Nah, jadi perlulah kajian-kajian ulang terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Quran ini tadi. Nah, jadi adik-adik, para mahasiswa yang ada di FUAD, kembali tadi kepada cerita mengapa Barat itu sekarang gandrung mempelajari Al-Quran, karena bahasanya itu akurat.
Contoh Fir'aun. Di Injil Fir'aun itu disebut namanya Meneftah, dan orang Barat menyebut Fir'aun itu Ramses. Tapi tahun 2002 ditemukanlah prasasti di pemakaman Fir'aun itu. Ternyata istilah Al-Quran yang tepat, dia tidak gunakan Ramses, dia tidak gunakan Meneftah, tapi memang dia gunakan Fir'aun. Jadi Fir'aun 1 sampai Fir'aun ke-12. Nah, jadi berarti apa? Pasarnya itu akurat. Begitu juga mengenai kapal Nabi Nuh. Kalau di Injil, kapal Nabi Nuh itu disebutkan kandas di perbukitan Ararat. Perbukitan Ararat itu panjang, antara Turki dengan Iran, 4,5 jam naik pesawat. Banda Aceh, Papua. Bagaimana kita mau meneliti? Nah, begitu turun Al-Quran, langsung dia menyebut satu nama tempat, kapal Nabi Nuh itu kandas di Bukit Jud. Satu nama bukit di antara pegunungan Ararat itu tadi. Diteliti dapat. Itu tahun 1990-an oleh Angkatan Udara Amerika. Nah, ternyata kapal Nabi Nuh itu jauh lebih besar dari kapal induk Amerika yang ada sekarang. Kalau kapal induk Amerika yang terbesar 392 meter, kapal Nabi Nuh 572 meter. Bukti. Ya, kalau kayak kapal Kuala Langsa, gajah aja naik, kenapa tenggelam? Makanya begini, karena Al-Quran itu global, nah, ajaklah pemikiran kita memahami Al-Quran yang global. Jangan bawa skop lokal kita memahami ayat Al-Quran yang global, jadi nggak nyambung. Karena Al-Quran ini bicara dunia, kita baru bicara mengenai desa, ya nggak nyambung. Makanya kadang-kadang orang memahami Al-Quran dengan apa yang dia lihat. Kalau dia misalnya, kalau ada bicara mengenai Shiratal Mustaqim titian, itu tergantung di mana dia. Kalau dia tinggal di kota besar, terbayang dia titian itu ya jembatan panjang itu. Kalau di Jakarta jembatan Semanggi. Kalau orang Medan memahami Shiratal Mustaqim itu jembatan Sungai. Mungkin kalau orang Langsa memahaminya Shiratal Mustaqim itu ya jembatan itu tadi. Kuala Langsa kan kira-kira begitu. Pergi kita nanti ke kampung-kampung ke daerah sana yang titiannya cuma 2 buah batang kelapa, dia memahami Shiratal Mustaqim seperti ini. Jadi tak mengglobal. Sama itu. Nabi Muhammad waktu kecil kerjanya menggembala kambing. Nah, bagaimana cara Nabi Muhammad menggembala kambing tergantung di mana orang itu tinggal. Begitu dia jumpa ada orang mengejar-ngejar kambing 7 ekor, beginilah Rasulullah dulu menggembala kambing, kan begitu. Nah, jadi nanti kita ke daerah dulu sana kita jumpa ada anak mengejar-ngejar 3 ekor kambing pakai sarung, beginilah Rasulullah itu menggembala kambing. Karena yang dia bawa apa? Duluan dia menafsir. Nah, sudah terpola. Padahal begitu kita baca data, kambing yang digembala Rasulullah itu lebih dari 1.500 ekor. Nah, berarti di situ Rasulullah itu sudah jadi manajer. Jangan bayangkan Rasulullah itu pakai sarung, tapi bayangkan Rasulullah itu pakai jas, pakai dasi, macam Pak Balet, kan itu. Nah, ini kita yang memperlakukan Rasulullah itu seperti itu. Asalnya dia kecil. Nah, jadi makanya bukan kita yang meninggalkan Al-Quran, tapi Al-Quran itulah yang meninggalkan kita. Karena Al-Quran itu ditulis di jauh kali dia ke depan. Kita ngasih jalan di tempat. Makanya kata Habibie, jangan lagi hidup ini menganut teori siput, jalannya pelan, tapi harus menganut teori bodoh. Kita harus melompat supaya sampai kepada tujuan Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau di Barat
ke muslimnya mereka itu yang tak suka, tapi kalau ke Al-Qurannya itu tetap merupakan kajian mereka yang menarik. Saya ingat sekali ketika KTT Bumi, waktu itu Presiden Amerika itu John Walker Bush yang mengutip surah Ar-Rum, Zuharul Fasadu bil Barri wal Bahri. Nah, yang paling enak tafsirannya itu lagi, tafsiran si Bush ini tadi. Nah, dia bilang, mengapa terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan bumi ini? Karena kita terlalu jauh dari Al-Quran. Ini dia yang ngomong. Kemudian Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris, dia bilang, saya setiap hari baca Al-Quran. Bahkan kakak ipar saya itu sudah lama beriman dengan Al-Quran. Nah, jadi apa? Ini merupakan kajian yang menarik dalam kehidupan ke depan. Karena yang mampu menyatukan sekte-sekte yang ada, jawabannya adalah Al-Quran. Dan Al-Quran karena dia global, maka perlulah dia kepada penafsiran. Maka adik-adik yang di Fuad jangan pernah takut bahwa kajian terhadap Al-Quran itu masa depannya jauh lebih cerah bila dibanding dengan kajian-kajian yang lain. Yang terakhir, supaya jangan lagi kita tadi menganut teori sipul, supaya menganut teori kodok langsung loncat. Menurut pengamatan kami, bahwa pilar metodologi memahami Al-Quran yang disebut dengan ulumul Quran itu sebenarnya hanya 3 saja. Asbabun nuzul, kemudian yang kedua al-munasabah, dan yang ketiga al-mawdu'i. 3 ini saja pakdakan diperdalam, nah itu penafsiran bisa berjalan dengan cepat. Makkiyah dan Madaniyah itu hanya pelengkap. Kemudian tarikhun nuzul itu hanya sekadar pelengkap. Nah, kemudian nasikh dan mansukh itu juga sebagai pelengkap. Dan bahkan itu sekarang juga la nasqatul Quran. Nah, kan kira-kira begitu. Nah, asbabun nuzul ini pun juga sebenarnya hawadisun nuzul. Jadi asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat, bukan peristiwa yang terjadi ketika ayat itu turun. Jadi kalau ditanya, kalau sebabnya itu tak ada, mungkinkah ayat itu turun? Jawabannya tidak. Karena adalah sebab ayat itu turun. Contoh begini, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Karena adalah peristiwa tentara bergajah menyerang Ka'bah, maka turun surah Al-Fil. Kalau seandainya itu tak terjadi, surah Al-Fil tak akan mungkin turun. Nah, ini yang namanya asbabun nuzul. Nah, kalau itu ada, berarti Al-Quran itu berbohong. Karena adalah Musa dan Fir'aun, maka Al-Quran ada ayat yang membicarakan Musa dan Fir'aun. Itulah asbabun nuzulnya. Kalau Musa dan Fir'aun itu tidak ada, takkan pernah Al-Quran berbicara tentang Musa dan Fir'aun. Itu asbabun nuzul. Tapi kalau misalnya ayat Al-Quran turun, terjadi panen raya sawit, terjadi panen korma dan sebagainya, itu hawadisun nuzul. Itu tidak punya pengaruh, itu alami saja. Makanya dia berbeda-beda. Nah, kemudian al-munasabah arah penting dalam kajian Al-Quran, karena ayat Al-Quran tak pernah turun kepada Nabi satu ayat. Dia pasti ada ayat yang mengiringinya, bisa 5, bisa 10, bisa 15. Jadi untuk menangkap min idea itu harus baca ayat secara keseluruhan. Nah, kalau Al-Quran lama ditandai dari ayat ke ayat, bacalah. Nah, barulah kita tahu kemana ayat-ayat ini berbicara. Tapi orang tidak pernah melihat itu dulu, dia hanya ambil ayat itu sepotong. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, titik di situ. Padahal bukan titik di betul itu. Ada sambungannya lagi, bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kapan? Bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'dhin. Kalau dia memang punya kelebihan. Kalau dia tak punya kelebihan, jangan mimpi jadi pemimpin. Nah, di toko-toko istrinya adalah itu. Istrinya tamatan S3, suaminya SD pun tak tamat. Nah, tidak ada faddala Allah dalam dirinya.
Sudah itu wa bima anfaqu min amwalihim. Kapan suami menjadi pemimpin? Apabila dia menjadi penafkah di dalam kehidupan keluarga. Kalau sama-sama mencari nafkah, Bang Sulaiman, berarti sama-sama jadi pemimpin. Perlu musyawarah siapa yang bayar listrik, siapa yang bayar apa. Atau sebaliknya, yang mencari nafkah si ibu sementara suaminya pengangguran, maka kepemimpinan ketika itu ada pada istri, bukan pada suami. Jadi syaratnya itu harus dipegang. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Itu baru satu ayat, belum lagi cerita ayat sebelumnya, cerita ayat sesudahnya. Maka dapat dipahami secara munasabah ini ayat bicara dalam konteks kehidupan rumah tangga. Jangan dikategorikan dalam konteks umum. Nah, kira-kira begitu. Yang terakhir al-mawdu'i. Nah, ini juga menarik. Tafsir Tamati dengan menggunakan asbabun nuzul al-munasabah, selesailah itu al-mawdu'i. Memang selama ini terlalu banyak langkahnya sampai 13, tapi tidak apa-apa, kita kurang juga, tidak apa-apa, biasa. Nah, karena tugas orang-orang ilmuwan, tugas orang-orang yang dari kampus ini cuma dua, memanjangkan yang pendek dan memendekkan yang panjang. Nah, hanya itu. Nah, jadi itu saja barangkali, ini nanti bisa saya tinggalkan. Sudah ada isyarat, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ya bisa memberikan motivasi kepada kita semua bahwa kajian terhadap Al-Quran itu tetap saja aktual, tetap saja up to date, tergantung sejauh mana keberanian kita mampu beradaptasi dengan ayat-ayat Al-Quran itu tadi. Dan sampai di sini saja, saya serahkan kembali kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak narasumber. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di siang yang berbahagia ini saya perkenalkan, nama saya Ardiansyah. Saya dari jurusan Usuluddin. Kepada Bapak Dr. Zain Ema yang kami hormati, saya akan bertanya lebih kurang kepada 3 buah pertanyaan. Ini tentang masalah tema arah baru penafsiran yang profetis, humanis, dan analitis. Seperti apakah penafsiran yang profetis, humanis, dan analitis? Apakah berdasarkan Al-Quran dengan Al-Quran ataukah dengan akal? Yang kedua, sangat banyak juga disebutkan dalam Al-Quran, seperti misalnya surah Al-Baqarah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Kenapa dalam perintah sholat selalu diiringi dengan zakat? Apakah alasannya? Yang ketiga yaitu, adakah fakta ilmiah terbaru pada zaman ini di tahun 2015 ini, seperti yang sudah pernah saya baca tentang masalah penemuan 2 buah lautan pada tahun 1929. Untuk sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aulia Hidayah, berasal dari jurusan Usuluddin, prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kepada Bapak Pemateri Dr. Ahyar Zain Ema, saya ingin bertanya, sebagai seorang mahasiswa dari prodi IAT,
Anda telah menyampaikan bahwasannya banyak sekali kekurangan daripada jurusan usul fiqh, khususnya untuk ilmu Al-Quran dan tafsir dalam masalah kaedah-kaedah bahasa Arab ataupun kitab-kitab ataupun alat-alat untuk menafsirkan Al-Quran seperti ilmu loghat, ilmu nahwu, ilmu syarat, mantik dan bayan. Tetapi banyak yang kami baca mata kuliah tersebut tidak didapati, yang hanya ada yaitu tentang mantik, tasawuf, fiqh, ushul fiqh dan bahasa Arab. Tidak ada nahwu yang khususkan kepada baris akhir dan syarat yang dikhususkan kepada baris tengah atau baris awal. Padahal itu sangat penting untuk bisa menetapkan satu kosakata dalam tiap-tiap kata yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana pendapat narasumber tentang